yang dicari oleh tamu tuh apa sebenarnya? Orang kan bilangnya selalu secara fisik aja, kesannya supaya muncul nanti ini. Nah, jadi bagaimana kita treatment tamu? Kayak kalau kamu makan di restoran misalnya, tidak hanya makanan saja yang kita perhatikan, tapi kita dekati tamu tersebut. Attitude-nya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang saya sedang ini ada di kamar. Tapi bukan kamar ya. Nah, di kamar hotel salah satu di Front One Hotel. Nah, saya tidak sendirian tentunya, saya bersama dengan Pak Sofwan. Nama lengkapnya siapa, Pak? Sofwan Husnika. Itu dulu orang tua ngasih nama gimana? Ceritanya panjang nih. Wah, 6 semester. Beberapa puluh tahun yang lalu soalnya. Ya, jadi punya arti lah ya apa. Tapi paling enggak yang saya tahu dari orang tua saya itu, almarhum bapak saya itu bilang, saya pernah tanya soalnya ada nama saya apa sih, beliau cuma bilang jadi kalau orang nyebut nama saya secara lengkap, orang nyebut nama kamu secara lengkap itu sama dengan mendoakan kamu tentang untuk kebaikanmu, kira-kira gitu ya. Asli mana? Asli mas, Lombok mas. Lombok. Yeah. Subhanallah. Pantesan lihat mama aku kepedesan. Oke. Nah, sekarang gimana ceritanya Bapak jauh-jauh dari Lombok itu bisa sampai Boyolali. Boyolali. Gimana? Iya, saya sampai sini sebenarnya sekitar 10 tahun lalu. 10 tahun. Memang saya kalau kerja di hotel tuh suka pindah-pindah. Jadi kalau pindah, kalau kerja di hotel tuh akan memberikan pengalaman yang lebih. Kemudian ada keuntungan lebih dari seorang yang bekerja di hotel. Jadi dengan pindah-pindah itu selalu dia dapat pengalaman baru, sehingga dia secara mental akan terbentuk gitu. Ya, jadi lebih tough, lebih berani mengambil keputusan ya, karena dia punya pengalaman yang banyak di tempat-tempat yang berbeda-beda. Nah, Solo ini adalah, atau Boyolali ini adalah ini persinggahan mudah-mudahan yang terakhir ya. Oh. Ya, jadi saya sudah di beberapa tempat ya, di Bali, kemudian saya pernah di Lampung, pernah di Jakarta, di Jogja, bahkan juga saya pernah di luar negeri juga untuk bekerja di hotel. Jadi itu yang membuat saya sambil sini sebenarnya rentetannya itu sebenarnya. Mungkin kalau saya dulu tidak pindah-pindah ya cuma di Lombok aja, mungkin saya nggak ketemu sama Mas Bembeng ini ya. Panggil Bembeng ya Mas Bembeng. Iya. Itu yang seneng. Iya, gitu ceritanya. Saya dengar ini kuliahnya itu apa? Saya nggak mau sebut aja. Iya, Mas Bembeng ini menarik ya. Saya tuh kuliahnya di keguruan. Kan. Mestinya saya di sekolah mestinya. Padahal gurunya jurusannya apa? Membelot ya. Bahasa Inggris. I love you. Iya, saya itu bahasa Inggris. Mestinya mengajar di SMK atau SMA gitu. Sekolah menengah. Namun perkembangan waktu itu begitu saya selesai atau tamat kuliah, ternyata perkembangan hotel di daerah saya di Lombok itu sedang baru mulainya gitu ya. Karena memang dari Bali ya? Iya. Makanya waktu itu saya ada beberapa hotel aja ya waktu zaman saya itu tamat. Kemudian karyawan-karyawan hotel-hotel yang ada di Lombok itu semua di drop dari pulau sebelah gitu ya. Pulau tetangga. Oh gitu ya. Memang itu sudah internasional. Iya, dari Bali mereka di drop. Iya. Jadi saya dapat jatah orang lokal barangkali ya. Sehingga saya begitu diwawancara oleh pimpinan hotel, saya akhirnya bisa mendapat kesempatan dengan modal bahasa Inggris. Bukan modal pengetahuan tentang hotel, tapi pengetahuan tentang bahasa Inggris, keterampilan bahasa Inggris. Pertama dulu di bagian apa? Pertama dulu saya di bagian front office, di resepsionis Pak. Biasa terima tamu. Ya. Kan biasanya resepsionis siapa ya?
Nah, saya mungkin agak ini cantik juga mungkin. Wih. Iya, kalau di hotel itu tidak harus laki atau tidak harus perempuan, tidak harus cowok atau cewek, tapi dia harus punya kepribadian yang bisa membuat tamu tuh senang atau nyenengke lah udah kita beramah tamah. Itu yang paling penting. Jadi lebih kepada dari hati, harus dari hati. Ya dia juga kepribadian juga. Ganda. Rumah pribadi, mobil pribadi dan sebagainya. Nah, iya memang. Jadi Bali itu kayaknya sih sekarang alternatifnya banyak kelompok dan kayaknya pantai-pantainya udah dikuasain hotel ya. Yes. Saya pernah ke sana sampai ke Senggigi itu, hotelnya udah di pinggir pantai semua. Betul. Iya. Saya pernah mau tenggelam di Senggigi loh Pak. Oh iya. Iya. Ini pengalaman, ini nyoba ini di tengah itu. Ya ada instruktur sih, benar kan ada instruktur kan, ditemani instruktur nyemplung, wah ada kura-kura ada, dan saya tahu persis kabel bawah laut tuh kayak gitu, nggak tahu di situ. Kalau mungkin nggak mau tenggelam nggak tahu itu kan. Tapi begitu nyuruh, loh, mana teman-teman saya, loh mana instrukturnya, daratan mana? Ilmu renang hilang semua. Saya tuh pernah Pak, kerja di Lombok tuh di Hotel Sheraton. Weh, saya pernah itu Pak. Nah, Sheraton itu kita dulu punya program penangkaran penyu hijau. Penyu hijau. Jadi kita buat penangkarannya, lalu kita setelah dia tumbuh gitu, kita lepaskan. Kita lepas, bukan cuma kita lepas tapi sama tamu. Jadi atraksi wisata juga ya, tamu yang melepas. Jadi event ya. Iya. Dari mana dapat telurnya? Bibitnya tuh dari Pantai Senggigi itu dulu kita pernah ketemu satu kura-kura yang bertelur di Senggigi di pantai. Jadi kalau nggak sekitar 100-an telur itu. Nah, terus itu lalu kita ambil, lalu kita takarkan di sini penangkaran kita gitu. Dan memang kalau penyu itu kan di mana dia dilepas, di situ dia akan balik lagi. Iya. Kayak merpati ya. Merpati. Tak pernah ikat janji. Kocok. Segigi itu dihubungi nganggo dokar itu 1 jam selesai. Waktu itu nek misalnya enak tsunami bes hilang. Tapi di situ memang bebas ya. Itu pulau namanya, bukan Senggigi. Iya. Tapi Pulau Terawangan. Gili Terawangan. Gili. Iya. Pak, nah ketika kemudian ini peralihan dari seorang calon guru kemudian menjadi seorang pekerja hotel, apa yang membedakan? Iya, tentunya kalau di hotel dan guru itu memang sangat beda banget. Tapi ada juga persamaannya. Nah, kalau perbedaannya kalau saya lihat itu karena di hotel itu kan 24 jam kita operasional 24 jam. Ya, kalau di guru kita bekerja itu mengikuti jadwal sekolah aja, kurikulum gitu kan, kita seperti itu. Bedanya di situ. Jadi kalau sekolah muridnya libur, kita juga ikut libur. Murid-muridnya murid-muridnya jalan-jalan, piknik, guru juga ikut piknik, gitu kan. Yang beda cuma kalau guru rapat, siswa pulang, ya gitu libur. Nah kalau di hotel itu 24 jam. Jadi justru orang lagi piknik, orang liburan, kita di hotel. Iya. Berarti bedanya yang selanjutnya adalah gajinya. Gitu. Tapi persamaannya sebenarnya sama. Jadi kalau saya lihat dimanapun kita bekerja, kita harus bekerja dengan ikhlas. Jadi kalau guru tuh dia harus bagaimana ikhlas mengajar muridnya, gitu ya. Kalau di hotel kita harus ikhlas melayani tamu-tamu kita. Ini saya sudah berinteraksi dengan Pak Asmar itu beberapa kali. Kata kuncinya selalu menyebut ikhlas. Kenapa selalu menyebut ikhlas nih? Ya, ikhlas itu kalau menurut saya membuat pertama kalau kita ikhlas itu kita akan lebih tenang melakukan apa saja. Atau ikhlas melakukan apa saja itu tenang kita. Gitu. Tenang audio. Jadi kita kalau melakukan satu, kita pulang tuh nggak perlu mikir lagi gitu. Kayaknya udah lepas. Jadi Bapak kalau misalnya pulang udah nggak mikir kerjaan? Ya udah nggak mikir lagi pekerjaan. Pokoknya mikir keluarga. Dalam artian saya bersama keluarga. Tapi kalau memikirkan itu dalam artian misalnya saya tetap mengecek misalnya, ya. Telepon tim di sini, gimana kondisi hotel, gitu kan? Pada prinsipnya kita kan kerja 24 jam di sini.
Jadi saya harus seperti itu, tetap komunikasi. 24 jam. Lah kalau 12 bulan Pak, kira-kira peaknya itu bulan apa biasanya? Kalau di daerah sini, daerah Solo, Boyolali ini bulan-bulan ramai adalah bulan-bulan libur panjang. Libur panjang. Misalnya perlu Natal, tahun baru, kemudian Lebaran ya, Lebaran. saat ini, kemudian liburan sekolah juga itu juga biasanya ramai. Di waktu yang lain tentunya jika ada kegiatan-kegiatan yang besar di daerah Boyolali, Solo, biasanya kita kecipratan sih. Iya, karena berbatasan. Karena berbatasan. Jadi kesini bisa, kesana bisa. Iya. benar. Pak, ini Frogman Hotel. Kira-kira kalau saya mau nginep di sini, Pak saya mau nginep. Apa yang bisa Bapak tawarkan kepada saya? Ya, baik. Sebenarnya baik sekali. Tapi selling point kita adalah kita yang paling penting kan harus kita perhatikan di hotel itu yang pertama adalah kamarnya ya. Kamar. Ya karena itu untuk tidur. Untuk tidur. Orang di hotel itu untuk tidur gitu Iya. kan. Kebersihannya memang. Ya, itu yang harus diperhatikan. Kamar, kemudian kamar mandi. Kamar, oh iya, bener. Nonton rumah, gedung itu apik orang tonton kamar mandi nih. Iya, kamar mandi. Kamar mandi harus bersih, harus lengkap. Yang ketiga adalah sarapan. Sarapan itu harus lengkap. Karena sarapan itu yang membuat orang bisa kembali lagi. Kebanyakan orang akan punya pengalaman lebih tinggal di hotel pada saat sarapan. Iya. Makan itu jadi media. Siap. Iya. Harus PDKT udah makan belum? Ayo. Jadi sarapan. Guyu-guyu itu Pak. Makanya kita usahakan tamu tuh kalau beli kamar kita jangan cuma kamar aja, only. Kita sarapan selalu kita tawarkan sarapan. Ya pantesan sarapannya dibuat senikmat mungkin, suasananya juga se-enjoy mungkin. Betul. Kan di situ mungkin akan ketemu bisnis baru. Betul. Wah, ketemu nih bisnis baru di restonya Frogman. Luar biasa. Pak, ilmunya di mana? Padahal kan Ada itu deh. tadi. Ada deh Bang ya. Waduh. Oke, ini masalah kemudian Frogman. Nah, kalau mengenai fasilitasnya apa saja Pak di sini? Kita banyak punya fasilitas yang bisa kita gunakan. Kita kan di area airport. Wah, Area airport, area bandara di Sumarboni. Jadi kita melihat apa kebutuhan tamu untuk tinggal di sini. Yang pertama fasilitas kita punya adalah tentunya di kamar itu semua kita siapkan bersih, cepat gitu ya, wifi yang kencang gitu ya, internetnya gitu ya. Kemudian bila ada juga sarapannya, makanan juga harus bagus, enak gitu. Dan jika ada keluhan tamu kita langsung action dengan cepat, itu yang kita lakukan. Kemudian fasilitas yang lain kita menyiapkan juga transportasi gratis, baik dari bandara atau dari hotel ke bandara. wah itu Gratis itu. Besok nonton ya. Kan kamu mau kemana? Enggak, mau nonton aja. Iya, ini kita punya kesempatan. Aku tadi baru mau tanyakan ada shuttle-nya enggak? Oh iya. Ada jelas. Nggak kebaca pikirannya Mas. Iya. Bedanya belum menyiapkan transport, saya ngomongnya shuttle ya. Pak. Shuttle. Oke, dari sini juga melihat bandara kelihatan ya Pak ya. Kalau Iya, ada pesawatnya presiden Betul sekali. di depan persis. Iya, betul sekali. Mulai kita di lantai sampai lantai 5 itu kita punya ballroom. Fasilitas kita itu ya dari naik ballroom bisa melihat bandara langsung. Pesawat take off bisa kelihatan. Ada berapa kamar? Kita punya total 65 kamar. 65. Kamar dari berbagai tipe. Tipe yang terendah itu ada superior. Yang paling tinggi suite, executive suite. Ballroomnya kita ada, saat ini kita punya 2, tapi kita ada punya 4 ya. Jadi ballroom itu kapasitas 200 sampai 300 orang, tergantung dari sitting layoutnya, pengaturan kursi meja. Kemudian kita punya meeting room, ada Simarmo namanya, itu bisa 50 sampai 80 orang. Kemudian kita baru membuat 2 breakout rooms, namanya adalah Merapi Rooms dan Merbabu Rooms. Namanya itu
dibuat nama-nama sekitar Boyolali. Betul sekali. Pinter ya. Just tenang. Iya. Luar biasa. Iya. Nah, kalau misalnya pas peak season, apa kadang-kadang juga menambahkan staff? Ya, kita sebenarnya punya staff tuh betul-betul yang efisien. Yang efisien dalam artian jika hotel itu tetap ada minimum operasional, karyawan kita sejumlah itu ya, minimal operasional. Jadi jika dia okupansi tinggi, kita tambah karyawan. Jika ada event di ballroom misalnya, kita juga tambah karyawan untuk bidang-bidang yang kita memang membutuhkan lebih gitu. Kalau di untuk di high season okupansi tinggi, tentunya yang kita tambah housekeepingnya, gitu ya. Tetapi kalau kegiatan di ballroom, kegiatan meeting, kita tambah di F&B-nya, bagian banquet atau bagian waiters itu yang kita tambah. Tadi kan nama-nama tuh, ada nama-nama sekitar Boyolali. Nah, kalau tentang foodnya, F&B-nya bagaimana? Iya. Yang disajikan? Iya, kalau F&B kita juga berusaha mengangkat lokal. Ada kita setiap hari itu kita siapkan soto seger Boyolali. Wow. Di breakfast selalu ada. Senengannya dia. Soto seger Boyolali. Selalu ada. Itu diboyong ke sini atau bagaimana? Kita buat sendiri. Oh, gitu. Soto seger. Ya, soto seger apalagi. Lebih seger loh kalau buat sendiri ya. Minuman. Apalagi Pak? Kalau yang lokal lagi minuman kita punya banyak jus ya, fresh juice. Kita juga punya minuman yang lokal kayak wedang jahe, wedang ungu, secang, tradisional ya. Tradisional sehat. Ya. Pak Safan, jus ini tentunya kan banyak teman-teman pengusaha hotel. Bagaimana Bapak menyikapi itu? Maksudnya Dianggap rival atau begitu ya? Gimana? Atau rival. justru itu jadi mitra atau gimana? Iya. Bocoran ya. Saya itu kan juga sebenarnya dari dulu melihat hotel-hotel lain itu karena kita minta data-data mereka ya. Orang bilang sebutnya kompetitor ya, pesaing. Kalau saya bilangnya kita buat data itu sebagai comparison aja justru. Membandingkan gitu ya. Tapi kita nggak mau terlalu peduli sama apa yang mereka lakukan. Saya lebih fokus kepada apa yang saya harus lakukan gitu. Bukan apa yang mereka lakukan gitu. Bosan apa ini? Ya, jadi strateginya gitu. Kita nggak lihat mereka sebagai kompetitor, tapi kalau kita perlu data yang apa yang mereka sebagai comparison aja. Sebagai comparison, pembanding saja gitu. Tapi kita lebih fokus pada apa yang akan kita lakukan, apa yang harus kita lakukan untuk bisnis ini. Bapak kerasa nggak ilmunya itu saya curi? Wah, saya nggak lihat ya. Anda mencuri sampai nggak ketahuan. Dan juga seandainya misalnya ilmunya kayak gitu itu dicuri orang lain gimana Bapak? Oh nggak apa-apa, itu kan banyak ilmu ya yang bagus-bagus, tapi tidak semua orang bisa melakukan. Itu kata kunci mana? Iya. Kalau dia orang mengikuti, mudah-mudahan jadi amal jariah ya. Ini benar-benar filosofi padi bener ini. Merundung bener luar biasa. PHRI. Iya. Nah ini kan jadi ketua PHRI. Iya. Nah ini gimana ceritanya Pak? Ya sebenarnya PHRI kita Boyolali ya, BPC PR Boyolali kita bentuk itu tahun 2019 ya, Februari. Kemudian kita sudah terbentuk sekitar 3 tahun. Lalu waktu itu saya jabatannya hanya ya kayak pengurus biasa lah. Tapi karena saya tadi bekerja ingin membantu melakukan sesuatu untuk Boyolali, untuk pariwisata Boyolali. Jadi saya lebih fokus ke situ aja. Nah, pada tahun ke-4 itu ketuanya itu mengundurkan diri. Wah. Mengundurkan diri dan teman-teman meminta saya sebagai ketua harian gitu. Sampai nanti masa pengurusan tahun 2024 bulan Februari baru kemudian kita akan Pasti pas pemilihan presiden. persis Pemilihan presiden kayaknya ini bobotnya ini ada lagi sih.
Iya, tapi ya kita Setelah Juni berarti. gitu. Jadi saya jadi ketua PHRI ini ya apa namanya tidak pernah berpikir sebelumnya gitu kira-kira gitu. Hanya melakukan saja kegiatan, mungkin teman-teman jadi memilih saya gitu ya untuk meneruskan sampai akhir periode kepengurusan. Makanan favoritnya apa? Saya makan favorit apa tuh ayam goreng dan bakso. Kok sederhana banget bos ya? Iya, lokal. Iya, made in Indonesia tuh ya. Tapi banyak kalau makan yang suka tuh tahu tempe saya paling suka. Wah. Tahu tempe saya paling suka. Apa tempat saya dulu di Lombok terkenal tahunya. Bahkan sampai saya ke sini ke Jawa itu ada tahu Lombok dijual di sini gitu. Itu saya kenapa kok tahu Lombok ada dijual di Jawa? Ternyata memang beda, teksturnya beda. Kalau Mas memang pernah ke Lombok, Enak. itu kalau tahu tidak perlu diolah apa-apa, hanya digoreng saya biasa atau dikukus saja itu sudah enak. Ya, kalau mau tambah sambal sama kecap itu luar biasa. Kenapa kok nggak seneng ayam betutu? Ya, ayam betutu Pedes. enak sebenarnya juga ya. Cuma mungkin kebanyakan pedes ya. Iya. Jadi naik mau landing di Lombok dulu kan di Ampenan ya Pak ya. Itu ke laut itu langsung ini degan ini. Tapi akhirnya sekarang pindahnya kan ke tengah itu jadi berbeda. Jadi ekonomi perekonomian dibagi rata ya. Kayak Jogja ya. Jogja itu antara sekarang dipindah ke Kulon Progo. Pak, nah sekarang pengaruhnya apa PHRI terhadap mungkin keseharian Bapak? Ya, kita jalan saja ya. Kita jalan saja. Kalau satu jalan saja. Memang ada beberapa program-program kegiatan PHRI yang harus saya ikuti dan terus pantau ya. Misalnya pertemuan bulanan dan berdiskusi dengan beberapa stakeholder pariwisata, tentang Sporapan, bahkan dengan pemerintah daerah Boyolali, Pak Bupati dan lain sebagainya gitu ya. Termasuk juga komunikasi dengan para anggota ya, pengusaha hotel dan restoran yang menjadi anggota atau tidak menjadi anggota PHRI. Nah, itu saja yang berubah sebenarnya. Pantesan Pak Bupati hafal. Iya. Iya, jadi apa ya? Sebenarnya pekerjaannya tidak banyak berubah dan itu bisa disambi. Jadi memang saya juga harus ketemu orang, harus ketemu memang sebagai GM ya harus ketemu juga sama Kadis Sporapan, harus ketemu juga dengan pengusaha orang lain. Tapi GM itu nggak bisa kita sendiri juga gitu. Jadi sangat salah kalau misalnya kita menganggap seorang pengusaha hotel menganggap PHRI itu nama pekerjaan itu salah banget. Salah banget. Namanya itu asosiasi. Nah, iya, salah banget. Merepotkan apa? Salah banget. Karena sebenarnya kegiatan-kegiatan sebagai GM, sebagai pengusaha itu memang harus di situ. Ya. Karena itu bagian dari marketing juga bisa juga untuk exposure. Jadi kalau kita aktif, tentunya hotel kita juga akan lebih dikenal. Apa misalnya pengaruhnya mungkin setelah ada PHRI antara teman-teman pengusaha hotel dengan mungkin government atau mungkin stakeholder yang lain? Iya. Sekarang kelihatan memang lebih dekat. Lebih dekat, artinya kalau dulu masih terasa banget itu pemerintah sama ini tidak ada jalur komunikasinya gitu. Jadi kalau pemerintah buat acara, ini PHRI itu kadang-kadang nggak tahu gitu. Dikira pariwisata tapi PHRI nggak tahu. Orang hotel maksud saya, orang itu nggak tahu gitu. Ya, dengan adanya PHRI ini asosiasi, dengan kemudian kita setiap bulan mengadakan pertemuan dengan pemerintah daerah, kemudian sehingga tetap saling ingat ini. Aku ada kegiatan ini ya, saya ada kegiatan ini gitu. Banyak kegiatan kita juga selalu komunikasi dengan Sporapan. Kegiatan PHRI yang kegiatan sosial misalnya kita bagi takjil, kita motoran wisata. Wah. Kemudian ini tanggal 20
lusa itu kita ada kegiatan sertifikasi karyawan hotel ya. Kita juga berkomunikasi sama BNSP ya. Iya betul. P2. Eh, P2 P1. P2 ya. P2. P2. Kita juga ada itu koordinasi. Nah ini kan terjalin hubungan yang baik gitu ya. Kita saling membantu. Kalau dulu sebelumnya kan tidak seperti itu. Itu memang Pak. Kita tes. Siap ya Pak. Tempat wisata di Boyolali Pak, mana saja Pak? 5 Pak. Oh, banyak banget. Nanti dapat hadiah Pak. Sekali-sekali ada UGM. Oke. Nah, pertama yang paling Ya. pertama Merapi dan Merbabu. Merapi Merbabu. Wah, favorit pertama ya. Merapi Merbabu. Pernah ke sana tapi? Sampai daerah New Solo. New Solo. Oh, ya itu udah sampai. Sudah sampai ya? Oke. Sampai. Kemudian saya juga ke Embung Manajer di atas. Mumpung mana? Wah, Nyampe. itu sulit loh Pak. Mencapainya. Sampai Wes. sampai naik motor gitu kan waktu itu motoran wisata. Oke. Tuh. Kemudian sebetulnya sekeliling Solo. Solo itu kita berkunjung bisa berkunjung ke UMKM yang membuat makanan atau dari susu, Oh. dari daun-daun. Hmm. Ya itu kami ke sana ke kelompok itu dan kami juga beberapa waktu juga memperkenalkan kepada teman-teman kita. Itu yang pertama. Kemudian saya berkunjung juga beberapa candi ya. Candi. Candi juga kita berkunjung. Candi mana? Saya lupa namanya ya, Oke. candi ya. Candi Lawang. Candi Lawang. Candi Lawang. Kok pinter ya? Oh, namanya Pak Sofang seorang pinter. Candi salah satunya Candi Lawang. Hmm. Terus kemudian Waduk Cengklik. Wah, tadi sebenarnya saya mau tebut. Ini penguasanya Pak. Wah. Karena ketemu aja ada mau apa ya. Kita dari yang jauh dulu. Kalau di Waduk Cengklik, jenengan nikmati apa? Karena sekarang Waduk Cengklik kan sedang direvitalisasi ya. Iya. Kita sangat senang juga melihat perkembangannya. Jadi bersih. Jadi bersih, tertata rapi. Kemarin juga minggu lalu sempat dicek juga Karspora juga. Kita lihat juga udah mulai baik gitu loh, dan tertata rapi lah gitu ya. Saya lihat seperti itu. Sebelumnya saya sama waktu pertama kali datang kemarin sebelum revitalisasi itu kita ke warung-warung itu pakai bambu-bambu tuh. Iya. Kesannya kan kurang bersih gitu ya. Sekarang lebih tertata. Sempat ke Waduk Cengklik Pak? Sempat pada Cengklik Pak. Kenal sama Pak Joko? Pak Joko. Waduk Cengklik Pak kebetulan juga salah satu anggota kita di Oh, PNI. berarti juga punya hotel ya? Iya. Iya. Nah, maksud saya begini Pak. Nah, ketika Bapak itu ngerti tempat wisata, bagaimana mengkonekkan hotel sama objek wisata, mungkin dengan tempat makan itu loh Pak. Iya. Itu Pak. Nah, itu yang paling penting ya. Iya. Salah satu program kita. Apa gunanya ngerti objek wisata mentol-mentol ya? Gimana strateginya? Iya, salah satu yang memang kita sudah bicara kemarin juga dengan Waduk Cengklik Pak, kita kemarin membuat paket ya. Apakah kegiatan yang di hotel ini atau kegiatan yang di Waduk Cengklik Pak. Jadi kalau mereka bawa kegiatan, ini kamarnya di hotel. Atau sebaliknya. Kita juga tidak hanya hotel restoran, kita juga bersama dengan, kalau di Boyolali kan terkenal sama pertaniannya, peternakan, misalnya sapi, ikan, ayam, lele dan seterusnya ya. Terkenal di Boyolali daerah pertanian. Kita juga kalau ada kegiatan-kegiatan itu kita rekomendasikan, misalnya kalau kegiatan-kegiatan seperti itu pelatihan ada kita ke Seva Fish ya, untuk ke ikan itu ikan. Nah kita boleh kerjasama seperti itu. Pak, bagaimana membagi waktunya antara pekerjaan sama keluarga? Nah ini dia nih. Sebenarnya paling sulit nih. Kalau paling sulitnya adalah apa? Banyak orang kurang paham dengan ritme 24 jam kerja di hotel. Mereka masih menganggap kebanyakan orang itu kerja di hotel itu kayak di kantoran. Banyak orang yang kalau ke hotel tuh, misalnya sudah hebat, misalnya sebuah restoran misalnya, masuk ke hotel belum tentu dia bisa bertahan di hotel. Karena apa? Kalau di restoran dia mungkin buka 12 jam, mungkin makan siang makan malam. Begitu masih di hotel dia harus berpikir 24 jam. Ya. Walaupun dia tidak bekerja selama 24 jam secara fisik, tapi secara pikiran harus 24 jam. Karena dia berputar terus. Nah,
ini yang sulitnya. Kalau kita hubungan dengan keluarga. Jadi kalau dengan keluarga itu kita nggak bisa bilang saya kerja di hotel dan hari ini saya libur, saya di rumah terus, misalnya nggak bisa seperti itu. Jadi dalam pikiran kita ya hotel ya tetap harus ada, walaupun secara fisik kita di rumah misalnya. Jadi itu harus dikombinasikan tentunya. Tapi jangan sampai kelihatan sama istri juga ya. Terlalu ke hotel gitu, itu mau bisa kemana-mana juga. Itu juga pintu. Tapi maksud saya begini, cara saya adalah saya membawa kehidupan keluarga saya ke hotel. Jadi saya perkenalkan hotel ini, dunia hotel ini kepada keluarga saya, kepada istri, kepada anak-anak. Saya perkenalkan. Istri saya bukan orang hotel, ya. Jadi saya harus memperkenalkan. Misalnya kalau saya bertugas di hotel, saya ajak makan mungkin, karena saya nginep di hotel. Anak-anak juga seperti itu. Di saat saya bertugas, karena saya di hari tertentu saya pikat di hotel, saya ajak menginap mereka. Jadi mereka mengenal gimana sih Ini pekerjaan Bapak. iya, kira-kira begitu. Kita bawa keluarga kita ke dunia hotel itu sehingga mereka lebih paham. Dan suatu saat nggak komplain, oh Bapak di hotel. Gitu ya. Pertanyaan terakhir, Pak. Apa? Tadi kan dukanya sudah, Pak. Siap. Sekarang sukanya sebagai GM itu gimana? Woi, luar biasa nih. Makanya Terus lagi Jim. GM itu kan posisi tertinggi di hotel, operasional hotel. Kalau di hotel kecil namanya hotel manager. Tapi kalau hotel besar dengan lengkap fasilitasnya disebut general manager. Nah, kalau orang punya jabatan tertinggi di sebuah perusahaan gimana rasanya? Kan pasti membanggakan. Ya, baik di pabrik atau di manapun sama saja gitu. Nah, sukanya adalah tentunya kita kita mendapatkan pengakuan apa yang kita inginkan. Bayangkan dari kecil Mas, saya kerja sudah 30 tahun lebih misalnya. Jadi sekarang saya merasakan, saya bisa melihat ke bawah ya, waktu saya zaman dulu gitu masih bawah gitu. Nah itulah kebanggaan kita, itu yang membuat yang menyenangkan itu Pak. Perjuangan kita berasa banget gitu, karena kita sampai di puncak tertinggi lah jabatannya. Ya. Ini bagaimana Bapak itu bisa membuat orang repeat order ke sini? Yang dicari oleh tamu tuh apa sebenarnya? Orang kan bilangnya selalu secara fisik aja. Misalnya wifi, Ya. kemudian kamar, kemudian makan, secara fisik aja sebenarnya. Itu keliru. Kita justru harus memfokuskan pada benefitnya untuk dia apa, pengalaman buat tamu itu apa, itu sebenarnya lebih dipentingkan. Kalau kita cuma bilang bangga misalnya punya kamar, punya dari marmer semua, kenapa dari marmer misalnya? Oh ini ada wifi, tapi untuk apa wifi? Kita nggak pernah berpikir itu. Misalnya kita punya gym, fitness center, tapi cuma fisiknya, tapi kita nggak berpikir untuk apa gym situ? Tamu yang mana yang suka? Jadi kita harus justru memunculkan pengalaman apa dia yang dapat pada saat gym, pengalaman apa yang dia dapat pada saat kesannya supaya muncul nanti ini. Jadi bagaimana kita treatment tamu, kayak kalau tamu makan di restoran misalnya, tidak hanya makanan saja yang kita perhatikan, tapi kita dekati tamu tersebut, ditanya apa sudah makan atau kamu nambah lagi, atau mungkin ada yang kurang atau nggak seterusnya. Jadi tamu diajak yang punya pengalaman. Bahkan sekarang tamu diajak untuk misalnya kalau tamu yang agak misalnya curious gitu, atau misalnya pengen tahu gitu ya, kadang-kadang saya bilang sama anak, tawarin kamu buat omelet sendiri gitu. Ya biar tamu buat omelet sendiri gitu, kira-kira gitu. Supaya muncul pengalaman yang dia mungkin di tempat lain nggak akan dapatkan. Besok return. Besok dia datang. Terakhir harapannya apa Pak? Untuk apa nih? Untuk ke depan Pak? Untuk ke depan harapan saya sih kalau dari segi dari segi profesi gitu ya, harapan saya sih sebenarnya saya bisa membuat
hotel itu selalu berinovasi, selalu berubah, setiap tahun berubah, bahkan ini setiap bulan berubah. Jadi hal-hal baru harus ada di hotel itu. Di tamu yang repeater itu sekarang semakin banyak kan, tamu datang lagi itu. Jadi dia pingin tentunya melihat sesuatu yang baru juga gitu. Dan kita harus menunjukkan bahwa kita tuh orang kreatif gitu. Masa udah tahun lalu saya di sini misalnya tamu sama aja itu, kayaknya nggak kreatif gitu ya, gitu kira-kira gitu. Gak ada perubahan. Gak ada perubahan. Itu harus ada perubahan. Nah saya ingin supaya hotel itu bisa konsisten, karena hotel itu investasinya cukup besar. Kita juga harus melihat jangka panjangnya. Nah, bagaimana harapan saya sebagai seorang GM itu bisa mengimplementasikan, aplikasikan hal itu di hotel Vermont Airport ini. Luar biasa teman-teman. Saya sih dapat inspirasi banyak, dapat wawasan banyak, dapat pengetahuan banyak. Saya harap teman-teman juga bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari itu, dan mudah-mudahan bisa memperbaiki hidup kita sehingga kita menjadi orang yang lebih bermanfaat. Luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 3, 2, 1 terus